It was a new beginning, a chance to build a better future. So, after the war, I wasn't sure we could learn to trust. Some wanted revenge, but we kept Negan on. My mom! It's just my mom. Please don't. Trailman 2. Halo para pendengar dimanapun Anda berada, selamat datang di channel Dalang Film. Peringatan, video ini mengandung full spoiler. Episode 9 diawali memperlihatkan Daryl, Mason dan kawan-kawan yang sedang menyelamatkan Eugene dikepung oleh kawanan zombie yang bisa berbisik. Dengan sedikit perlawanan, mereka berhasil melarikan diri, kemudian mengunci pintu gerbang yang mereka lalui. Namun ternyata, zombie yang mengejar mereka bisa membuka kunci pintu tersebut. Setelah mendekam 6 tahun di penjara Alexandria, akhirnya kini Negan bisa menghirup udara bebas dan tersenyum lebar karena kecerobohan salah satu penjaga. Negan tidak langsung pergi meninggalkan Alexandria. Terlihat ia memetik satu buah tomat, kemudian mengambil sekop dan masuk ke kamar Judith. Ia terlihat mengambil satu benda milik Judith. Pagi harinya, ia baru berusaha keluar dari Alexandria dengan memanjat pagar. Namun aksinya tersebut dipergoki oleh Judith dengan menodongkan pistol ke arahnya. You're not gonna shoot me, kid. Yeah, I will. Negan tidak serta-merta memberontak ataupun melukai Judith. Ia lebih menggunakan psikologis untuk mempengaruhi bocah kecil tersebut. Dengan berjanji tidak akan melukai siapapun, walaupun orang tersebut mau mencoba melukai Negan, akhirnya Judith luluh dan membiarkan Negan keluar dari Alexandria. Dengan catatan, ketika Judith melihat Negan lagi, Judith akan menembaknya. But if I see you again, I'll shoot. Yeah, I would. It's almost been a full day since I went out looking. And give them what it is. Shouldn't we give it a little longer? Di Hilltop, Tara sedang merencanakan sesuatu bersama dengan Alden dan yang lain. Mereka akan menyusul Jesus karena sudah 1 hari mereka tidak pulang. Lux yang mendengarnya menawarkan diri untuk membantu mereka. Daryl, Mason dan kawan-kawan akhirnya sampai di kuda mereka. Mereka juga terlihat membawa mayat Jesus agar bisa dikuburkan dengan layak. Namun itu belum membuat mereka aman karena mereka masih dikejar oleh kerumunan zombie. Daryl dan Mason lah yang akan menghadapi kerumunan zombie tersebut sekaligus menguak apakah zombie asli atau manusia yang berpura-pura menjadi zombie. Ternyata beberapa di antara mereka ada manusia yang berkamuflase menjadi zombie. Mereka berhasil menangkap salah satu di antara mereka dan membawanya hidup-hidup. Akhirnya, Negan betul-betul bebas. Ia bisa tersenyum lebar dan menikmati sinarnya matahari. Ia berjalan sendirian, nampaknya akan menuju ke Sanctuary. Suasana duka menghiasi Hilltop bersamaan dengan masuknya Daryl, Mason dan kawan-kawan
Karena mereka bisa melihat dengan jelas, Yesus pimpinan mereka sudah terbaring lemas di atas kuda. Mison dan Tara kemudian membawa wanita yang mereka tawan masuk ke dalam ruang tahanan Hilltop. Mereka akan menginterogasi wanita tersebut untuk mengetahui jumlah anggota kelompok mereka. Dalam perjalanannya, Negan menyempatkan diri untuk mampir di sebuah butik mencari pakaian dan peralatan yang ia butuhkan. Saat ia sedang memakai jaket yang ia pilih, ia dikejutkan oleh kedatangan satu ekor anjing. Namun dari arah belakang, muncul lagi beberapa anjing liar yang sangat kelaparan mengejar Negan. Untung saja ia bisa mengelabui anjing tersebut dan berhasil melarikan diri keluar dari gedung. Di ruang tahanan, Tara dan Mison terus menginterogasi wanita tersebut apa yang kelompok mereka lakukan dengan menggunakan topeng zombie. Sedangkan di tempat lain, Eugene sedang mendapatkan perawatan oleh Siddiq. Setelah kakinya diobati, Eugene mencoba mengungkapkan perasaannya kepada Rosita. Namun, Rosita menghentikannya, kemudian meninggalkan Eugene sampai ia muntah-muntah. Ternyata, Rosita sedang hamil. When we were having fun before Gabriel, I'm pregnant. Singkat perjalanan, Negan telah sampai di Sanctuary. Ia masuk ke dalam istananya tersebut, memandangi beberapa ruangan yang ada di sana. Namun sayang, kondisinya sudah berantakan dan tidak ada satu orang pun pengikutnya yang masih tinggal di situ. Mison memutuskan untuk kembali ke Alexandria dan membawa orang-orangnya kembali. Saat mereka sedang mengemas barang-barang, Iron mengatakan kepada Mison, kini ia tahu apa yang diperjuangkan oleh Mison, yaitu mengurusi kelompok masing-masing tanpa harus campur tangan oleh kelompok lain. Kejadian meninggalnya Yesus itulah yang membuat Iron paham. Semua warga Hilltop berkumpul untuk melakukan pemakaman Yesus pemimpin mereka. Terlihat sekali mereka semua bersedih, tidak terkecuali Daryl. Setelah melakukan pemakaman, Daryl langsung masuk ke ruang tahanan, langsung menginterogasi dengan kasar wanita yang mereka tahan. Akhirnya, wanita tersebut mengaku jumlah mereka 10 orang. Wanita itu mengaku memakai kulit zombie agar aman bersama dengan kerumunan para zombie. Daryl terus mengancam wanita tersebut untuk dibunuh di hadapan warga Hilltop, sampai wanita tahanan tersebut menangis memohon agar tidak dibunuh. Ia juga mengatakan di luar sana yang berkamuflase dengan zombie tinggal ibunya seorang diri. Ia memohon agar tidak membunuh ibunya yang masih di luar sana. Setelah melihat Sanctuary hancur dan The Savior bubar, Negan memutuskan untuk kembali ke Alexandria. Sebelum masuk ke Alexandria, sudah ada Judith yang siap menepati janjinya akan menembak Negan ketika melihatnya kembali. Namun, tembakannya hanya mengenai motor yang menyebabkan Negan terjatuh. Tidak ada perbuatan kasar yang dilakukan oleh Negan. Ia justru mengembalikan kompas yang ia ambil di kamar Judith sebelum ia meninggalkan Alexandria. Nampaknya, ia akan kembali ke Alexandria. Enid berada di pos jaga gerbang Hilltop. Ia berharap dari kejauhan sana, Alden pulang ke Hilltop. Alden dan Lux pergi dari Hilltop untuk mencari keberadaan Yesus. Namun, sampai Yesus telah dibawa ke Hilltop, mereka berdua justru malah belum kembali ke Hilltop. Inilah Alden dan Lux yang berusaha mencari keberadaan Yesus.
This is Yumiko's. Mereka mengikuti jejak anak panah yang ditinggalkan oleh Magna. Sampai akhirnya, mereka ditangkap oleh suatu kelompok yang penampilannya seperti zombie namun memegang senjata. Trail ends here. Film kita lanjutkan ke episode berikutnya. This is an emergency evacuation order. Remain calm and follow the instructions of a doctor and first aid station. If you have found shelter outside the city, stay where you are. 23 days. 23. The whole world's going to hell and we're just sitting here in a moldy basement pretending it's nothing. Slow down. Come here. Say, have you met Lydia? Lydia, oh Lydia. Episode 9 diawali memperlihatkan flashback dari keluarga Lydia. Kekacauan terjadi saat wabah zombie baru saja masuk di kotanya. Lydia adalah wanita yang ditahan oleh Hilltop. Ia sedang curhat dengan Henry yang berada di sel sampingnya. Lydia bisa bertahan hidup karena dijaga oleh ibunya. Mereka berkamuflase dengan para zombie menggunakan kulit zombie. Lydia juga mengatakan ibunya adalah sosok tangguh yang tidak bisa diajak main-main. Tara bersama dengan kelompok Magna mencari Lux dan Alden yang belum juga kembali ke Hilltop. Mereka menemukan sekelompok zombie yang sedang memakan kuda. Dengan mudah mereka bisa membunuh semua zombie yang berada di situ. Setelah dicek, ternyata yang dimakan oleh zombie adalah kuda Alden dan Lux. Luka yang ada di kuda juga bukan hanya gigitan zombie, namun terlihat ada belahan pisau. Tara memutuskan untuk kembali lagi ke Hilltop dan mencari tahu apa yang terjadi di luar sana. Ini keputusan Tara yang sangat cerdas dibanding keputusannya yang terdahulu mengutus Alden dan Lux untuk mencari Jesus, Daryl, dan Mason. Di dalam selnya masing-masing, Lydia dan Henry saling bercurhat. Lydia menceritakan kondisi keluarganya saat wabah zombie ini masuk. Secara tidak sengaja, Henry memberitahu bahwa ia berasal dari The Kingdom. Daryl yang mendengarnya langsung mengeluarkan Henry dan memarahinya karena membocorkan nama The Kingdom. Itu bisa membahayakan keluarganya yang di sana. Henry tidak terima karena ia menganggap Lydia adalah orang baik. Justru Henry mengatakan Daryl orang brengsek. She's right about you, you know that? You're an asshole. Daryl kembali menginterogasi Lydia terkait hilangnya Alden dan Lux dan ditemukannya kuda mereka yang disayat menggunakan pisau. Ia bertanya, apakah ibunya akan membunuh dua orang tersebut? Lydia menjawab pertanyaan Daryl dengan flashback menunjukkan betapa ibunya tidak segan-segan membunuh orang jika orang tersebut membahayakan. We have to do something. What we have to do. But I'll be damned if I'm gonna let you risk all this. Yumiko sudah tidak tahan menunggu dan ingin segera menyelamatkan Luke. Magna menahannya dengan mengatakan kita harus tunduk pada peraturan yang ditetapkan oleh Tara. Ia merasa telah membuat kesalahan saat di Alexandria, dan ini kesempatan kedua yang tidak akan ia sia-siakan. Namun Yumiko bersikeras akan mengajak mereka menyelamatkan Lux dengan cara pergi secara diam-diam nanti malam. Ia mengambil voting. Dari 4 orang tersebut, hanya Magna yang tidak mengangkat tangan. Daryl menawarkan obat untuk luka kepada Lydia. Lydia kemudian minta air kepada Daryl untuk meminum obat. Tidak disangka, saat tangan Daryl masuk untuk memberikan air minum, Lydia memberontak dengan menarik tangan Daryl. Untung saja, Daryl sangatlah tangguh. Wanita seperti Lydia tidak mampu menandingi tenaga Daryl. Tapi dari insiden tersebut,
Daryl menjadi tahu bahwa di tangan Lydia ada bekas beberapa sabetan. Daryl kemudian mengambil ranting pohon dan meminta Lydia agar mengatakan hal yang sesungguhnya, siapa dan di mana ibunya tinggal. Lydia menjawab pertanyaan Daryl dengan menceritakan kondisi keluarganya saat pandemi terjadi. Setelah ibunya membunuh salah satu orang, ia menggunduli rambutnya. Tidak disangka, malam harinya orang yang ibunya bunuh berubah menjadi zombie. Zombie tersebut kemudian menggigit ayahnya hingga tewas. Pasca kejadian tersebut, Lydia menganggap ayahnya meninggal karena lemah. Hal itu menjadi prinsip hidupnya bahwa jika ia lemah maka akan hancur. Magna dan kawan-kawan memutuskan untuk menyelinap keluar dari hilltop melalui terowongan rahasia. Magna dan kawan-kawan terus berjalan di hutan untuk mencari keberadaan Lux. Perjalanan mereka harus terhenti saat ada satu zombie menyerang mereka. Dari kejadian itu, Miko sadar bahwa pergi di malam hari mencari Lux tidak akan membantu apapun. Mereka harus mengikuti saran Tara untuk merencanakan sesuatu baru bertindak. Namun Kelly tidak bisa ikut Miko kembali ke hilltop. Ia memilih di hutan untuk mencari keberadaan Lux. Akhirnya, Miko dan Magna kembali ke hilltop, sedangkan Candy dan Kelly tetap berada di hutan untuk mencari keberadaan Lux. Malam harinya, Henry menyelinap ke tahanan Lydia. Ternyata Henry sudah membawa kunci sel. Ia mengeluarkan Lydia dan mau mengajak jalan-jalan mengelilingi hilltop. Henry mengenalkan hilltop kepada Lydia dan menjelaskan apa saja yang ada di dalam hilltop. Di saat ada kesempatan, Lydia mengambil palu dan berencana mau memukul Henry. Namun tiba-tiba, Lydia mendengar suara bayi nangis. Tangisan bayi tersebut mengingatkan Lydia akan kondisi keluarga mereka. Akhirnya, Lydia mengurungkan niatnya dan meminta Henry agar memasukkannya ke dalam sel kembali. Lydia juga minta kepada Henry agar menemaninya di dalam sel. Pagi harinya Daryl mengunjungi Lydia di dalam selnya sambil membawakan sarapan. Setelah kejadian tadi malam, Lydia berkata jujur kepada Daryl tentang kondisi kelompoknya. Ibunya Lydia lah yang menjadi ketua kelompok. Mereka terdiri dari banyak anggota. Mereka akan tinggal di tempat yang berpindah-pindah. Kalau ada salah satu anggota yang ketangkap, maka tidak akan diselamatkan. Mereka tidak mau berhubungan dengan kelompok besar. Lydia juga mengatakan camp terakhir mereka. Tentang 2 orang yang ditangkap oleh ibunya, Lydia mengatakan kemungkinan ibunya akan membunuh 2 orang tersebut. Ia kemudian menceritakan secara jujur kondisi keluarganya saat wabah zombie ini melanda. Ayahnya tidak mati digigit oleh zombie. Namun, ibunya lah yang membunuh ayah Lydia ditikam menggunakan pisau. Miko menemui Tara di pos jaga. Ia minta maaf atas kesalahannya keluar dari hilltop tanpa izin. Miko sadar perbuatannya itu tidak membuahkan hasil apa-apa. Ternyata, Tara juga tidak mau ambil risiko. Ia menyuruh seseorang untuk menjemput Candy dan Kelly. Di saat mereka mau dibawa masuk ke hilltop, dari kejauhan nampak segerombolan orang mengarah ke hilltop. Mereka berpenampilan seperti zombie. Mereka memperkenalkan diri sebagai kelompok Alpha. Kedatangan mereka untuk membebaskan putrinya. I'm Alpha. My daughter. Film kita lanjutkan episode berikutnya.